Saya Nima Delivia Kristina dengan NIM 23125211018. Video ini saya buat untuk memenuhi kewajiban menuntaskan ulangan akhir semester mata kuliah perbandingan sistem politik. Di video ini saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai perbandingan sistem politik Indonesia pada periode Orde Lama, Orde Baru, dan periode reformasi. Pertama mengenai sistem pemerintahan pada periode Orde Lama 1945-1967. Sistem yang digunakan adalah demokrasi parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Sedangkan sistem pemerintahan Orde Baru pada 1967-1998 menggunakan sistem demokrasi Pancasila, di mana Orde Baru ini presiden masih memiliki kekuatan yang besar. Masa reformasi 1998 hingga sekarang menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan presiden lebih terbatas dari masa sebelumnya. Kedua, kita akan membahas kebebasan politik. Pada Orde Lama, kebebasan politik sangat terbatas karena pers dulu sering dibredel dan organisasi politik sangat dibatasi. Politik pada masa ini tidak stabil dan banyak sekali konfliknya. Pada Orde Baru, terbatas juga, pers dikontrol dengan ketat, organisasi politik juga dibatasi, dan banyak melanggar hak asasi manusia. Politik pada masa ini terbilang cukup stabil, akan tetapi sifatnya otoriter di bawah pimpinan Soeharto. Pada periode reformasi, kebebasan politiknya meluas, pers bebas, berbagai organisasi politik dapat berdiri, dan hak asasi manusia diperhatikan. Yang ketiga, kita akan membahas partai politik. Pada Orde Lama, multipartai tetapi tidak stabil. Orde Baru itu terbatas pada 3 partai utama namun didominasi Golkar, dan reformasi kembali ke sistem multipartai yang lebih bebas dan juga kompetitif. Kita bahas pemilu. Pada Orde Lama itu diadakan beberapa kali, namun tidak demokratis dan kecurangan itu terjadi dalam pemilu. Pada Orde Baru diadakan secara berkala namun tidak demokratis dan kemenangan Golkar selalu mutlak. Pada periode reformasi mengalami kemajuan dengan diadakan secara demokratis dan juga berkala 5 tahun sekali. Terus terakhir, kekuasaan pemerintah. Pada Orde Lama, sentralisasi di tangan Presiden Soekarno. Soekarno memegang kendali penuh atas politik dan pemerintahan, mengarahkan kebijakan nasional sesuai dengan visinya. Parlemen dan partai politik kehilangan banyak pengaruhnya, dan Presiden Soekarno semakin menguatkan posisinya melalui aliansi dengan berbagai kekuatan politik termasuk militer dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sentralisasi ini mengakibatkan ketidakstabilan politik dengan seringnya terjadi pergolakan dan pemberontakan daerah, serta konflik ideologis yang tajam antara kelompok nasionalis, komunis, dan agama. Pada Orde Baru, sentralisasi yang lebih kuat dan otoriter ada di tangan Presiden Soeharto. Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap semua aspek kehidupan politik dan sosial melalui kebijakan yang dikenal sebagai Dwi Fungsi ABRI, yang menempatkan militer dalam peran ganda sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, serta penggerak pembangunan nasional. Sistem politik pada Orde Baru sangat terpusat di tangan presiden, dengan Partai Golkar sebagai alat politik utama yang mendominasi setiap pemilihan umum. Partai-partai lain dibatasi dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak dapat menantang kekuasaan pemerintah. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi ditekan, sementara oposisi politik dan gerakan sosial yang kritis terhadap pemerintah seringkali diberangus pada masa Orde Baru. Meski berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari masa sebelumnya, pemerintahan Orde Baru juga diwarnai oleh korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela, serta pelanggaran hak asasi manusia. Periode reformasi, desentralisasi dan demokratisasi mewarnainya. Pada periode ini, kekuasaan yang sebelumnya terpusat di tangan pemerintah mulai didistribusikan ke daerah-daerah melalui penerapan otonomi daerah, sehingga memungkinkan pemerintahan lokal untuk memiliki lebih banyak wewenang dalam mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri. Ya, meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, terorisme, dan konflik etnis, namun semoga reformasi hukum dan penguatan institusi dan demokrasi terus-terusan dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tentunya saya pun percaya perjalanan sejarah politik Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru hingga ke reformasi menorehkan kisah tentang pergulatan bangsa Indonesia dalam mencari sistem politik yang ideal.